Ya, sebelum saya menanggapi Mas Rumel, jadi saya kan ini memperhatikan perdebatan apa namanya DNA ini. Jadi hari ini banyak orang mengaku turunan Nabi. Setelah dites DNA, DNA-nya haplogrupnya macam-macam. Ada yang G, ada yang E, ada yang R, ada yang J. Yang paling mungkin secara ilmu biologi matematika yang saya tangkap adalah J1 kan tadi itu. Itu secara ilmu biologi. Nah, kalau misalnya yang tidak mungkin, abaikan saja, tegakkan saja. Itu kalau kita mau mencari kebenaran. Nah, itu yang saya tangkap dari perdebatan dua ahli DNA, yang satu peneliti dari Nahdlatul Ulama, yang satu dari peneliti Jogja. Ya, kalau NU kan cirinya pecinya miring begitu tuh. Nah, untuk mengenai manuskrip Mas Rumel, manuskrip itu kan begini, apabila baru ditemukan, sebelumnya harus jelas dulu dia ada di mana. Misalnya ditulis katanya manuskrip ditulis 630 Hijriah. Sekarang 1445 Hijriah. Itu 1100 tahun yang silam berarti kan ya. 600 berapa itu? 600 sekarang 1400. Kira-kira berapa? 800 tahun ya. Itu ada di mana saja selama ini? Siapa yang memegang? Kalau dia ada di perpustakaan, perpustakaan apa adanya? Siapa yang menulis terakhir kali? Tulisannya 630. Siapa penasakh yang terakhir menulis dan menulisnya di tahun berapa? Nah, itu kalau kita menemukan manuskrip baru seperti manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah yang ratusan tahun kemudian ditemukan ada di sebuah universitas di sebuah perpustakaan yang ada di Turki. Itu jelas ada di Turki yang menemukan Al-Marasi, dipotret oleh anaknya, kemudian ditahqiq oleh Mahdi Rojai. Itu semuanya jelas. Manuskrip itu bisa diakses oleh siapa saja. Nah, sekarang Mas Rumel mengatakan ada ditemukan kitab manuskrip namanya Al-Arba'un, karya Abul Hasan Ali bin Jadid. Angka penulisannya 630. Saya tanya mana kitabnya? Nanti saya tidak mendapat izin karena kontraknya tidak boleh diberikan. Ini aneh kan ya. Kita lagi berdebat kemudian apa namanya ketika ada dalilnya mana? Nggak bisa, nggak boleh itu. Ya kita kan bingung ini Mas Rumel. Ya, kemudian tetapi Profesor Hikam saya tidak aneh kalau Balawi. Dari zaman dulu itu udah banyak yang begitu. Misalnya Ali Asakron nulis kitab Al-Burqatul Musiqah mengatakan bahwa nasab Abdullah sebagai anak Ahmad ini sudah dicatat oleh kitab-kitab sebelumnya seperti Ibnu Samurah. Lihat di kitabnya Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ternyata tidak ada. Jangankan mengenai nasab itu, orang-orang Balawi yang ditulis pun di situ sebagai tokoh tidak ada. Kemudian Murtada Az-Zabidi mengatakan Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Kita lihat kitabnya Tahdhibul Ansab, kok tidak ada? Saya tanya Mas Rumel, emang kitabnya Al-Ubaidili cuma satu doang? Banyak kitabnya. Kalau tidak ada di Tahdhibul Ansab berarti ada di kitab lainnya. Kitab lainnya mana? Ya nyari sendiri gitu. Ini kan kita aneh-aneh kan gitu. Kemudian ada lagi Murtada Az-Zabidi juga kan, katanya apa Mus'ab bin Umair entah siapa itu. Apa kemudian apa lagi siapa namanya Al-Bukhari telah mencatat itu. Kita lihat kitabnya Silsilatul Alawiyah tidak ada. Nah, emangnya kitabnya Al-Bukhari cuma satu doang masalah nasab? Banyak, mana? Dari sendiri. Nah, ini yang begini-begini nih banyak sekali di Balawi. Jadi maka dalam teori ilmu sejarah yang telah saya katakan tadi, yaitu argumentium ex silencio itu
argumentium ex silentio, bahwa ketika sebuah proposisi di suatu masa tidak sesuai dengan proposisi yang ada di masa sebelumnya, maka dalam teori kebenaran konsistensi, the theory consistency of truth, itu proposisi yang bertabrakan dengan proposisi kebenaran sebelumnya tertolak. Suatu pernyataan di suatu masa yang berbeda dengan pernyataan di masa sebelumnya yang sudah dianggap benar, maka proposisi ini dianggap kedustaan. Maka saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan nasab Ba'alawi adalah nasabun munqati'un maudhu'un wa nasabun munqati'un batilun wa maudhu'un. Nasab yang batil, nasab terputus, dan nasab yang palsu, karena dibangun di atas kepalsuan-kepalsuan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu dapat dibuktikan dari bangunan-bangunan yang coba dibangun oleh keluarga Ba'alawi di dalam mempertahankan nasab sampai hari ini oleh keluarga Ba'alawi yang bernama Habib Rumel Abbas. Kalau benar ya bahwa Mas Rumel ini adalah Asegab atau Al-Habsyi ya, sebagaimana pengakuan dari adiknya atau kakaknya di Facebook itu. Nah, tetapi satu yang ingin saya sampaikan, bahwa sekuat-kuatnya penelitian tesis saya adalah berkesimpulan dhannun qawiyun. Dia adalah akan diverifikasi oleh tes DNA, dan saya sudah katakan itu kepada Mas Rumel ketika ketemu di UIN. Mas Rumel, hakimnya nanti adalah tes DNA, dan tes DNA ini serahkan kepada ahlinya. Jadi kalau misalnya seorang Dr. Sugeng Sugiarto yang meneliti, mengambil data mentah, maka ini usahakan dari Ba'alawi juga seorang dokter yang sama dalam biologi, yang dia dapat mengambil data mentah untuk kemudian dapat dia beropini. Kalau misalnya opininya ini sesuai dengan ilmu pengetahuan, kan aman. Tapi kalau opininya ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, misalnya ada kesengajaan untuk berdusta, maka ini akan menghancurkan kredensi dia sebagai seorang dokter dalam bidang itu. Maka ini yang saya katakan, ada tidak seorang dokter Ba'alawi yang berani untuk mengatakan hal yang berbeda, antitesis daripada kesimpulan Dr. Sugeng Sugiarto yang menyatakan bahwa Ba'alawi ini jangankan keturunan Nabi Muhammad, orang Arab aja bukan. Nah, kalau misalnya ada dari Dr. Ba'alawi yang ingin membela Ba'alawi seperti itu keberaniannya, baru masyarakat ini akan dapat mengambil, oh ini bisa jadi ini yang benar, bisa jadi ini yang benar. Tapi kalau sekarang ini misalnya hanya Mas Rumel saja, seorang historian yang berkata tentang DNA, atau saya sebagai lembaga Bahsul Masail bicara tentang DNA, kita kan hanya mengutip. Otak kita memang bisa untuk meneliti, tetapi kita tidak punya kredensi di situ. Maka diperlukan seorang yang sama kredensinya seperti Dr. Sugeng, yang berani untuk membantah Dr. Sugeng. Mungkin besok-besok harus ada yang berani dari pihak Ba'alawi untuk diwawancara kembali tentang bagaimana DNA menurut tokoh dari Dr. Ba'alawi ini. Kalau sekarang tentu orang akan memegang Pak Dr. Sugeng karena kredensinya di situ. Kalau Mas Rumel kan musuhnya saya. Musuhnya Mas Rumel itu saya. Kalau masalah DNA, tentu orang-orang akan memegangnya Dr. Sugeng ini. Begitu Mas Rumel, Pak Dr. Aisyah, Dr. Sugeng.